Dan tidak diragukan lagi, bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hamba sekaligus sebagai Rasul Allah Ta'ala. Dengan diberikan kepadanya Al-Quran dan diangkat ke langit melalui Isra dan Miraj. Dan jika masih ada yang meragukan apa yang telah diturunkan kepadanya, Allah Ta'ala berfirman, dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah. Jika kalian orang-orang yang benar, Surat Al-Baqarah ayat 23. Demikian juga dengan firman Allah yang berikut ini, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hamba Allah, agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, Surat Al-Furqan ayat 1. Dan mengenai Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam sebuah firman Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba Allah pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat, Surat Al-Isra ayat 1. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ubudiyah, memperhambakan diri kepada ibadahnya yang sempurna. Oleh karena itu ada beberapa orang yang ketika mencari syafaat mengatakan, pergilah kepada Muhammad, seorang hamba yang diberikan ampunan oleh Allah atas semua dosa, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Dan di antara hikmah yang paling agung adalah dikeluarkannya manusia ke dunia yang di dalamnya berlaku hukum-hukum, sebab-sebab, syarat-syarat, serta konsekuensi ubudiyah, memperhambakan diri kepada ibadah. Dikeluarkannya mereka dari surga merupakan bentuk penyempurnaan nikmat Allah Azza wa Jalla atas mereka. Sesungguhnya Dia sangat suka mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah, menghilangkan berbagai kesulitan, memaafkan berbagai kesalahan, dan mengampuni berbagai macam dosa, memuliakan orang-orang yang berhak dimuliakan dan menghinakan orang-orang yang berhak dihinakan, menolong orang-orang yang dizalimi, meninggikan sebagian makhluk, Allah atas sebagian lainnya. Yang ke-27 menjelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk Allah dari ketiadaan kepada wujud supaya dengan demikian berlaku padanya hukum-hukum yang terkandung pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia memperlihatkan kesempurnaan Allah dan akan tetap terus sempurna. Dan di antara kesempurnaan Allah adalah munculnya berbagai pengaruh kesempurnaannya pada penciptaan dan perintah Allah, Qada. Artinya sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan takdir Allah, janji, ancaman, penolakan, dan pemberian Allah, pemuliaan dan penghinaan Allah, pemberian ampunan dan kenikmatan. Setiap hari Dia selalu berada dalam kesibukan. Dan di antara kesibukan Allah adalah mengampuni dosa, menghilangkan kesedihan, menyembuhkan penyakit, menolong orang yang dizalimi, membantu orang-orang miskin, menjawab doa hamba-hamba Allah, memuliakan orang yang rendah hati, dan menghinakan orang yang sombong, menghidupkan dan mematikan, tertawa dan menangis, merendah dan meninggi, memberi dan menolak, mengutus para Rasul Allah dari kalangan malaikat maupun manusia guna mengimplementasikan semua perintah Allah. Semuanya itu tidak terjadi dalam kehidupan akhirat, melainkan hanya dalam kehidupan dunia sebagai wujud dari hikmah Allah yang sangat sempurna, karena kehidupan dunia ini merupakan tempat ujian dan ujian. Yang ke-28 menjelaskan bahwa kesempurnaan kekuasaan Allah menuntut kesempurnaan tindakan dan kebijakan Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 3 tempat tinggal yang dikhususkan sebagai tempat bersenang-senang, menikmati kebahagiaan, dan sukacita. Tempat tinggal kedua yang dikhususkan untuk berbagai penderitaan, rasa sakit, musibah, dan kejahatan. Dan tempat tinggal ketiga adalah tempat dicampur adukannya antara kebaikan dan kejahatan, kenikmatan dengan kesengsaraan, kebahagiaan dengan kesedihan.
Dan Allah Azza wa Jalla memberlakukan hukum-hukum Allah kepada makhluk Allah di ketiga tempat tinggal tersebut sebagai tuntutan dari sifat ketuhanan, hikmah, kemuliaan, keadilan, dan rahmat Allah. Seandainya umat manusia secara keseluruhan ini ditempatkan di akhirat, niscaya tata aturan sifat-sifat tersebut tidak ada lagi fungsinya. Kedua 9 menjelaskan bahwa hari kebangkitan adalah hari penampakan nama-nama, sifat-sifat, dan berbagai hukumnya. Oleh karena itu dia berfirman, yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan, Surat Al-Mukmin ayat 16. Demikian juga dengan firman Allah, kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu, satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir, Surat Al-Furqan ayat 26. Serta firman Allah, yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah, Surat Al-Infitar ayat 19. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkenalkan diri kepada hamba-hamba Allah dengan nama-nama yang belum pernah mereka kenal di dunia. Hari itu merupakan hari penampakan kekuasaan yang sangat besar, Asmaul Husna, dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Perhatikanlah apa yang diberitahukan Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah mengenai hari tersebut, berbagai hukum-hukumnya, dan munculnya kemuliaan Allah Ta'ala, keagungan, keadilan, kemurahan, rahmat, pengaruh sifat-sifat Allah yang suci, yang jika mereka diciptakan dan dibiarkan hidup di akhirat, niscaya semuanya itu tidak ada gunanya. Dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla menolak hal tersebut. Yang demikian itu merupakan bukti kuat bagi orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala dan nama-nama Allah, serta membenarkan apa yang dibawa oleh para Rasul Allah. Yang ke-30 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala suka untuk disembah dengan berbagai macam bentuk ibadah secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui bahwa berbagai macam ibadah yang ada di dunia ini sama sekali tidak terdapat dalam kehidupan akhirat. Akhirat bukanlah tempat beramal melainkan tempat pemberian pahala dan balasan. Di akhirat, kesempurnaan Allah mengharuskan diberikannya siksaan kepada orang-orang yang berbuat jahat atas kejahatan yang pernah mereka kerjakan, sedangkan orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan kebaikan pula. Barang siapa diberikan pemahaman mengenai hukum, nama-nama, dan sifat-sifat, serta mengetahui keistimewaannya, niscaya ia akan mengetahui bahwa permasalahannya adalah seperti yang disampaikan oleh para Rasul. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlepas dari segala bentuk kekurangan dan aib. Yang demikian itu merupakan salah pintu iman yang dibukakan oleh Allah bagi siapa saja yang dikehendaki Allah dan menutupnya bagi siapa saja yang dikehendaki Allah pula. Ke-31 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hikmah, pujian, perintah, larangan, qada dan qadar dalam menjadikan sebagian hamba Allah sebagai fitnah atas sebagian lainnya. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah berikut ini, dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, orang-orang kaya, dengan sebagian mereka, orang-orang miskin, supaya orang-orang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Surat Al-An'am ayat 53. Dia juga berfirman, dan kami jadikan sebagian kalian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kalian bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat. Surat Al-Furqan ayat 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para wali Allah sebagai ujian bagi musuh-musuh Allah, dan musuh-musuh Allah sebagai ujian bagi para wali Allah, raja sebagai ujian bagi rakyat, dan rakyat sebagai ujian bagi raja, laki-laki sebagai ujian bagi wanita, dan wanita sebagai ujian bagi laki-laki, orang miskin sebagai ujian bagi orang kaya,
dan orang kaya sebagai ujian bagi orang miskin. Setiap segala sesuatu diuji dengan lawannya. Dan tidaklah Adam dan Hawa diturunkan ke bumi melainkan sebagai ujian dari kebalikannya, surga. Dan ujian itu masih terus diberlakukan bagi anak keturunannya. Berapa banyak hikmah dan kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang terkandung pada ujian dan cobaan tersebut. Demikian diujinya umat manusia ini dengan kebaikan dan keburukan di dunia sebagai wujud kesempurnaan hikmah Allah. Yang ke-32 menjelaskan, seandainya tidak ada ujian dan cobaan, niscaya tidak akan tampak keutamaan kesabaran, keridaan, tawakal, jihad, keberanian, kelembutan, dan maaf. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka memuliakan para wali Allah dengan berbagai kesempurnaan tersebut. Sehingga dengan demikian itu mereka mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, meskipun pada awalnya hal itu harus dijalani dengan penuh kepahitan dan kesulitan. Cukuplah alam jagat raya ini menjadi bukti akan hal itu. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia semata. Baginya segala puji di dunia dan di akhirat. Dan bagi Allah pula segala penentuan dan hanya kepada Allah kalian dikembalikan, Surat Al-Qasas ayat 70. Yang ke-33 menjelaskan, bahwa sebaik-baik dan seagung-agung pemberian adalah iman dan pahalanya. Iman itu tidak adakan terrealisir kecuali melalui ujian dan cobaan. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amat buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang dan Dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan mereka benar-benar akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 1-7. Melalui surat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Dia harus menguji makhluk Allah untuk membedakan yang jujur dari yang dusta, yang beriman dari yang kafir, yang bersyukur dan yang ingkar, yang menyembah Allah dari yang menyembah selain diri Allah. Selain itu, Dia juga menyebutkan keadaan orang-orang yang diuji tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Dia juga menyebutkan bahwa para imam orang-orang yang diuji di dunia itu adalah para rasul dan para pengikutnya. Dan Allah Ta'ala juga membuka pintu keingkaran bagi sebagian hamba Allah yang mengira bahwa ia akan terlepas dari ujian dan cobaan di dunia ini. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla memberitahukan rahasia yang terkandung pada ujian dan cobaan tersebut, yaitu untuk mengetahui yang jujur dari yang dusta, yang mukmin dari yang kafir, yang bersyukur dan yang ingkar, yang menyembah Allah dari yang menyembah selain diri Allah. Dan sebenarnya Dia sudah mengetahui hal itu sebelum hal itu terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang-orang yang tidak beriman, tidak mengikuti para rasul Allah, karena takut akan ujian dan cobaan yang diujikan kepada para rasul dan para pengikutnya. Mereka mengira bahwa dengan menolak iman dan enggan membenarkan para rasul Allah mereka akan selamat dari ujian dan cobaan. Sesungguhnya di tangan Allah terdapat ujian, cobaan, dan azab yang lebih berat. Sesungguhnya orang-orang yang diberi tugas dan kewajiban, mukallaf, setelah diutus kepada mereka para rasul, akan mengalami dua kemungkinan, baik akan mengatakan, aku beriman, maupun akan mengatakan, aku tidak beriman,
dan bahkan akan terus mengerjakan berbagai kejahatan. Orang yang mengatakan beriman, maka Allah Azza wa Jalla akan mengujinya supaya keimanannya tersebut benar-benar dapat dibuktikan. Dan bahwasanya ia tidak hanya beriman pada keadaan bahagia saja melainkan ketika dalam keadaan susah dan duka. Sedangkan orang yang tidak beriman, maka ia tiada mengira bahwa dirinya tidak mampu lepas dari Allah, bahkan ia berada dalam genggaman Allah, dan ia akan memperoleh ujian dan cobaan yang lebih berat daripada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada para Rasul Allah akan diuji dengan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh para Rasul Allah yang akan mempersulit mereka dan bahkan menyakiti mereka. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman akan memperoleh siksaan yang lebih menyusahkan dan menyakitkan 2 kali lipat daripada penderitaan orang-orang yang beriman. Setiap orang baik mukmin maupun kafir akan merasakan penderitaan di dunia ini, tetapi penderitaan orang mukmin di dunia ini lebih parah, lalu berakhir dan berganti dengan kenikmatan dan kesenangan yang lebih besar. Sedangkan orang kafir, ia akan memperoleh kenikmatan dan kesenangan terlebih dahulu, tetapi setelah itu berakhir dan berganti dengan penderitaan dan kesusahan yang lebih parah dan tiada akan pernah berakhir. Demikian itulah keadaan orang-orang yang mengikuti nafsu dan syahwatnya, mereka bersenang-senang untuk sementara waktu untuk kemudian akan merasakan kesengsaraan yang tiada akan pernah berakhir di akhirat kelak. Sedangkan orang-orang yang bersabar dan dapat menahan diri dari berbagai keinginan nafsu dan syahwat tersebut akan merasakan penderitaan sementara, lalu penderitaan itu berganti dengan kelezatan, kenikmatan, dan kebahagiaan sesuai dengan kesabaran yang dikerjakannya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Allah Ta'ala telah berfirman, dan bersabarlah engkau bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan Allah. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsu mereka dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Surat Al-Kahfi ayat 28. Dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, maka jika mereka tidak menjawab tanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Qasas ayat 50. Selain itu, dia juga berfirman, maka sekali-kali janganlah engkau dipalingkan darinya oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya, hari kiamat, dan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan engkau jadi binasa. Surat Taha ayat 20. Dan dia juga berfirman, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Surat Al-Ra'd ayat 22. Penderitaan dan kenikmatan itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang, tetapi perbedaannya terletak pada kuantitas dan waktu, yaitu waktu yang sebentar, di dunia, dan waktu yang abadi, di akhirat. Oleh karena itu, barang siapa yang mengira bahwa ia akan selamat dari penderitaan dan tidak akan merasakannya sama sekali, maka perkiraannya itu sama sekali tidak benar dan hanya sebuah kedustaan. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan disertai kenikmatan, kebahagiaan, penderitaan, kesedihan, dan kegembiraan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Allah telah menetapkan kenikmatan bagi orang-orang kafir yang bersifat sangat sementara di dunia ini, dan kemudian mereka dicampakkan ke dalam penderitaan yang abadi. Sebagaimana yang difirmankan Allah berikut ini, dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kami mereka kembali, lalu kami berikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati.
Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, lalu kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Surat Luqman ayat 23-24. Selain itu, Allah juga telah berfirman sebagai berikut, dikatakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kalian di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa. Surat Al-Mursalat ayat 26. Dia juga berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surat Al-Baqarah ayat 126. Sudah menjadi sunatullah, dia memuliakan sebagian makhluk Allah dan menghinakan sebagian lainnya. Yang demikian itu tergantung pada kesabaran, ketakwaan, tawakal, dan keikhlasannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dia telah berfirman, katakanlah, ya Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 16. Dan Allah akan mempermudah dan memberikan jalan bagi hamba Allah untuk bertemu dengan Allah. Sebagaimana yang difirmankan Allah berikut ini, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 5. Dia juga berfirman, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal syalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri taula dan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan kedatangan hari kiamat dan ia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Jika seorang hamba menggambarkan besarnya ujian itu dan juga berakhirnya ujian terputus serta agungnya pertemuan dengan sang penguji, Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan terasa ringan beban yang diembannya. Dan hal itu hanya akan tercapai dengan berjihad mengendalikan diri dan melawan syaitan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam suatu surat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surat Al-Ankabut ayat 6. Hendaklah seseorang tidak bimbang dan ragu bahwa manfaat usaha, kesabaran, dan pengendalian diri tersebut untuk Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membutuhkan alam seisinya. Dia tidak memerintahkan umat manusia karena kebutuhan Allah kepada mereka. Dan dia tidak melarang mereka karena dia kikir dan mempersempit mereka. Sebaliknya, dia memerintah mereka mengerjakan hal-hal yang manfaatnya kembali kepada mereka sendiri dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan dia melarang dari hal-hal yang bahayanya kembali kepada mereka sendiri dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Buah dan hasil dari ujian itu hanya akan kembali dan untuk diri mereka sendiri. Dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut pada pemisahan yang buruk dari yang baik, yang lurus dari yang menyimpang, orang yang baik dari orang yang jahat. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kalian sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk, munafik, dari yang baik, mukmin.
Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki Allah di antara rasul-rasul Allah. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul Allah, dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. Surat Ali Imran ayat 179. Selain itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman dalam surat yang lain, supaya Allah memisahkan yang buruk dari yang baik dan menjadikan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya Dia tumpukan dan Dia masukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Anfal ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan mengutus para rasul kepada mereka untuk menyampaikan perintah dan larangan Allah. Dan dengan para rasul Allah itu, maka orang-orang yang baik akan terpisah dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang mulia dari orang-orang yang hina. Selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan ujian bagi seorang hamba dengan kedua orang tuanya, di mana ia diperintahkan untuk senantiasa menaati keduanya, bersabar atas paksaan keduanya untuk mempersekutukan Allah Ta'ala. Ia bersabar atas ujian dan cobaan tersebut dan tidak menaati paksaan tersebut, tetapi ia tetap mempergauli keduanya dengan cara yang baik, serta berusaha mengajak keduanya untuk mengikuti jalan para rasul Allah Ta'ala. Dan hal itu telah difirmankan Allah dalam Al-Quran berikut ini, dan kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang tua kalian, hanya kepadakulah kembali kalian. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, serta ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kembali kalian. Maka ku beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Surat Luqman ayat 15. Selain itu, Dia juga berfirman, dan kami wajibkan kepada manusia, berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Hanya kepadaku kembali kalian. Lalu aku kabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 8. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan mengenai keadaan orang yang beriman dengan kemauan yang sangat lemah, tidak banyak sabar, dan tidak teguh menjalani ujian dan cobaan. Di mana jika diberikan cobaan yang menyakitkan dirinya, ia tidak bersabar, mengeluh, dan bahkan melarikan diri dari ujian dan cobaan tersebut. Yang demikian itu menunjukkan tidak adanya pemahaman yang mendapat, dan sebenarnya iman itu belum masuk ke dalam hatinya serta tidak merasakan manisnya iman, sehingga ia menyamaratakan antara azab Allah baginya atas keimanan kepada Allah Ta'ala dan Rasul Allah dengan azab Allah atas orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul Allah. Demikian itulah keadaan orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pemahaman yang sangat sempit, tidak juga pada pengetahuan yang mendalam. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan keadaan orang-orang munafik ketika orang-orang mukmin mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Di mana ketika orang-orang mukmin mendapatkan kemenangan, orang-orang munafik itu berlindung kepada mereka seraya berujar, "Sesungguhnya kami bersama kalian." Padahal Allah Ta'ala mengetahui bahwa sebenarnya hati mereka kebalikan dari itu. Mengenai hal tersebut, Allah Azza wa Jalla sudah pernah menyinggungnya dalam firman Allah berikut ini, dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," dan jika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kalian, kami hanyalah berolok-olok." Surat Al-Baqarah ayat 14.
Selanjutnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan mengenai ujian yang dilakukan terhadap Nuh dan kaumnya 950 tahun. Ujian kaumnya itu berupa perintah untuk menaatinya, namun mereka mendustakan Nuh, lalu mereka diuji dengan ditenggelamkan dalam banjir besar, dan setelah itu diuji dengan kebakaran. Selain itu, Allah Ta'ala juga menyebutkan mengenai pengujian Ibrahim melalui kaumnya. Kaumnya itu diuji untuk menaati dan mengikutinya, namun mereka menolaknya. Dia juga menyebutkan ujian terhadap Nabi Lut dengan kaumnya. Ujian mereka itu berupa penyelewengan seksual yang mereka lakukan, homoseks. Dan kemudian dia juga menyebutkan ujian yang dilakukan terhadap Syuaib dengan kaumnya. Serta ujian yang ditujukan kepada kaum Aad, Samud, Karun, Fir'aun, Haman dan bala tentaranya, yaitu berupa perintah agar mereka beriman dan hanya menyembah Allah semata. Dan dia juga menyebutkan ujian yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam bentuk kekufuran dari kalangan orang-orang musyrik dan ahlul kitab. Lalu beliau diperintah untuk memberi bantahan kepada ahlul kitab dengan cara yang baik. Sebagaimana hal itu telah difirmankan Allah di bawah ini, serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan Allah dan dia adalah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 125. Dan Allah Ta'ala pernah menyuruh hamba-hamba Allah yang sedang diuji melalui musuh-musuh Allah itu untuk hijrah dari kampung halaman mereka menuju tanah yang sangat luas, sehingga di sana mereka dapat menyembah Allah dengan lebih khusyuk. Selanjutnya dia juga mengingatkan akan perpindahan besar, yaitu dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Dia memberitahukan bahwa tempat kembali mereka adalah Allah Ta'ala. Kemudian dia memberitahukan tentang keadaan orang-orang yang sabar atas ujian yang sedang mereka jalani. Bagi mereka telah disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Mereka mendapatkan tempat yang lebih baik, akhirat, daripada tempat sebelumnya, dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan, kelezatan, dan keabadian. Yang demikian itu mereka peroleh berkat kesabaran atas ujian yang mereka jalani dan tawakal mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu mereka bahwa Dia akan senantiasa menjamin rezeki mereka di mana saja mereka berada, sehingga mereka tidak perlu sibuk membawa rezeki. Berapa banyak hewan yang melakukan perjalanan jauh dan berpindah-pindah tanpa membawa rezekinya. Lalu dia juga memberitahukan bahwa waktu ujian di dunia itu hanya sebentar sekali, dan akan berpindah ke akhirat, tempat keabadian. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan tentang akibat orang-orang yang tidak beriman, bahwa mereka mendapatkan kesenangan di dunia ini, tetapi mereka akan merasakan kesengsaraan dan azab yang sangat pedih. Dia juga memberitahu tentang kesudahan orang-orang yang beriman kepada Allah dan menaati para Rasul Allah serta berjihad melawan diri sendiri dan musuh-musuh Allah di dunia bahwa mereka akan mendapatkan berbagai hal yang lebih banyak dan baik daripada yang ada di dunia yang fana. Yang demikian itu disebabkan oleh kesabaran mereka menghadapi ujian serta tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga memberitahu bahwa siksa yang lebih parah dan lebih berat hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak bersabar atas ujian yang dihadapinya, dan bahkan mereka lari darinya serta mengutamakan kenikmatan dunia daripada ujian dan kenikmatan akhirat. Surat-surat Al-Quran mengandung rahasia penciptaan dan perintah. Itulah surat-surat mengenai ujian dan cobaan. Juga menyangkut penjelasan mengenai keadaan para penghuni dunia. Barang siapa memperhatikan pembukaan surat tersebut, lalu pertengahan, dan akhirannya, niscaya ia akan mendapatkan bahwa kandungannya itu pada permulaannya adalah mengenai ujian dan cobaan, lalu pertengahannya menyajikan mengenai kesabaran dan tawakal, dan pada akhirannya membahas mengenai kemenangan.
Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kita semua. Yang ke-34 menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa Dia telah menciptakan langit, bumi, dan seisinya dengan tujuan untuk menguji kita, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Sebagaimana yang disampaikan Allah melalui firman Allah berikut ini, dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy Allah di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dan jika kalian engkau berkata, kepada penduduk Mekah, sesungguhnya engkau akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Surat Hud ayat 7. Dan Dia juga memberitahukan bahwa telah menghiasi bumi dan segala yang ada di atasnya, baik berupa binatang, tumbuh-tumbuhan, pertambangan, dan lain sebagainya, sebagai ujian bagi umat manusia. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Surat Al-Kahfi ayat 18-19. Selain itu, Allah Azza wa Jalla juga menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian pula. Dan ujian ini merupakan tujuan dari penciptaan dan perintah Allah. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah surat Al-Quran, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kalian, siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, surat Al-Mulk ayat 2. Ketika hikmah Allah menetapkan bahwa surga itu sebagai tempat kenikmatan dan bersenang-senang dan bukan sebagai tempat ujian dan cobaan, Dia menjadikan dunia sebagai tempat ujian dan cobaan, sekaligus sebagai jembatan yang menghubungkan ke surga tersebut dan sebagai tempat bercocok tanam guna menuai surga itu di akhirat kelak. Demikian itulah kebijakan Tuhan yang hak, yang menciptakan jin manusia supaya menyembah Allah serta menaati semua perintah dan larangan yang disampaikan melalui lisan para Rasul Allah. Dia tidak menciptakan makhluk Allah ini sebagai suatu yang sia-sia dan tiada manfaat. Dia tidak memerintah dan melarang melainkan dengan maksud dan tujuan yang sangat jelas. Selain itu Dia tidak akan mengabaikan makhluk Allah begitu saja tanpa guna dan manfaat, bahkan Dia akan memberikan balasan dan pahala. Dari jawaban atas pertanyaan orang-orang yang menafikan hikmah. Apa hikmah yang terkandung dalam penciptaan jiwa yang menyukai kebaikan dan juga kejahatan, dan mengapa Allah Ta'ala tidak menciptakan jiwa yang hanya suka kepada kebaikan saja? Hikmah apa pula yang terkandung pada diberikannya kekuatan dan berbagai macam sarana kepada jiwa, padahal Dia mengetahui bahwa jiwa itu tidak akan menggunakan kecuali untuk berbuat jahat saja. Apa pula yang terkandung pada kebijakan Allah yang menetapkan suatu jiwa itu akan menyeleweng, zalim, dan melakukan perlawanan kepada kebaikan, padahal sebagaimana diketahui bersama, bahwa Tuhan yang berbuat untuk suatu hikmah tertentu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu? Selain itu, Tuhan yang berbuat untuk suatu hikmah tertentu jika melihat sebagian hamba Allah membunuh sebagian lainnya, sebagian menzalimi sebagian yang lain, sedang Dia mampu melarangnya, tetapi Dia tidak melarangnya. Semua yang mereka pertanyakan dan sampaikan tersebut merupakan suatu hal yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang mereka jadikan pijakan bagi pendapat mereka tersebut benar-benar salah dan menyimpang. Di mana mereka menganalogikan Tuhan dengan makhluk-makhluk Allah serta menyamakan antara perbuatan Allah Ta'ala dengan perbuatan makhluk Allah. Oleh karena itu, paham Qadariyah menyamakan perbuatan Allah Ta'ala dengan perbuatan manusia. Sedangkan generasi penerus penganut paham ini menggabungkan antara penyerupaan perbuatan tersebut dengan penafian sifat bagi Allah Ta'ala, sehingga dengan demikian itu mereka telah menyerupakan perbuatan Allah Ta'ala dengan perbuatan makhluk, Allah sekaligus menafikan sifat-sifat bagi Allah.
Kias, analogi, perbuatan Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan makhluk Allah merupakan analogi yang salah dan menyimpang. Demikian juga analogi hikmah Allah dengan hikmah mereka, sifatnya dengan sifat mereka. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa di antara hamba-hamba Allah itu akan ada yang kafir, fasik, dan zalim, padahal Dia mampu untuk tidak menciptakan mereka, dan bahkan sanggup menciptakan umat manusia sebagai satu umat yang diridai dan dicintai, namun hikmah Allah yang agung menolak hal tersebut, dan sebaliknya. Hikmah Allah menuntut keberadaan mereka seperti yang ada dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menciptakan jiwa dalam beberapa kategori. Salah satunya, jiwa yang hanya menghendaki kebaikan, yaitu jiwa para malaikat. Kelompok kedua adalah jiwa yang hanya menghendaki keburukan semata, yaitu jiwa syaitan. Dan kelompok ketiga adalah jiwa yang menghendaki kebaikan dan juga keburukan, yaitu jiwa manusia. Kelompok pertama berkedudukan sebagai makhluk yang sangat terpuji. Kedua sebagai makhluk yang sangat tercela. Dan kelompok ketiga tergantung pada hal mana ia lebih cenderung. Jika ia lebih cenderung pada kebaikan, maka ia termasuk kelompok yang pertama. Dan jika ia lebih cenderung kepada keburukan, maka ia termasuk kelompok kedua. Jika hikmah Allah menuntut adanya kelompok yang ketiga ini, maka keberadaan kelompok kedua adalah lebih dituntut dan dikehendaki.